Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali di channel YouTube Magnet Rezeki. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Anda semakin dekat dengan cita-cita Anda, harapan Anda, hajat-hajat Anda, dan juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang materi Magnet Rezeki, bagaimana menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Tapi sebelum kita lanjut kepada materinya, bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Sami Allahu liman hamidah. Engkau hadir malam ini ya Allah, dalam keberkahan majlismu yang mulia ini ya Allah. Dengarkanlah rintihan kami ya Allah. Inilah persoalan-persoalan hidup kami yang menghimpit kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku memiliki persoalan sedemikian. Sayangilah aku, kasihanilah aku, titipkanlah kepadaku satu ayat-Mu yang bisa membuat aku jauh lebih tenang, mengetahui rahasia di balik peristiwa ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, senang dan bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semua, sahabat Magnet Rezeki, sahabat di dunia, dan insya Allah sahabat sesurga ya. Teman-teman di mana kaflingnya di surga nih ya? Apa di Jannatul Aden, Jannatul Firdaus ya, Masya Allah, Jannatul Naim. Nanti ingat-ingat saya ya kalau udah masuk surga nanti. Jadi nanti lihat-lihat di mana nih rumahnya Pak Nasrullah ini di surga ya. Kalau nggak ada, ya Allah, panggillah saya. Karena orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah itu bisa memberikan syafaat kepada sesama mereka. Ya Rabbi, indah kalau seandainya kita bisa saling panggil. Nanti juga ya teman-teman semua saya akan datang nih itu di rumah-rumah saya ubek-ubek itu nanti di surga ya. Mana ya Allah yang ikut dengan kegiatan ya Mutiara Ramadan tanggal 2 Ramadan itu ya Allah, 1442 ya Allah. Ada 379 orang. Saya ubek-ubek cari gitu. Kok nggak ada ya. Ternyata masih belum masuk surga. Kita ambil barang-barang ya. Yuk kita bantu nih sahabat kita. Kemarin ikut kok ya. Ikut di acara Mutiara Ramadan ya. Masya Allah. Jadi acara Mutiara Ramadan bukan cuma sekedar mengisi waktu, tapi menjadi satu doa ya, agar kita semua bisa bareng-bareng ke surga ya Rabbi ya. Insya Allah, mudah-mudahan ya teman-teman semua. Mohon izin ya, ini ada informasi yang mau sedekah ya, mungkin sedekah ke pesantren ya. Ini silahkan ke nomor rekeningnya ini ya,
ke 5814 ini 048 922 5814. Tapi kalau yang ini rekeningnya rekening sedekah ya. Sekarang ini alhamdulillah sudah masuk 37.846.313 rupiah ya. Nah ini pesantren kita ya, sekarang lagi dalam proses pembangunan ya, dalam proses pembangunan. Ini ada kolam renang tuh di sana ya. Nah, itu bukan kolam renang kita, itu kolam renang tetangga ya. Jadi di sebelahnya ada sekolah namanya Darul Abidin, di sebelahnya lagi ada SMA ya. Jadi kita memang satu komplek itu komplek perumahan, kompleknya komplek pendidikan semua ya. Nanti teman-teman semua ya tentunya ini perlu dana banyak ya. Apalagi kita lagi memperluas ke sini nih ya. Ini tanah ini ya. Tanah ini kita lagi beli ya. Teman-teman semua doakan mudah-mudahan kita bisa beli nih tanah ini ya. Ini tanah tahap 2 ini yang sebelah sini ini ya. Ada kolam ini. Yang ini tanah SMA yang ini ya. Nah kita di sini ada 2 gedung ya. Nah yang ini gedungnya gedung guru ya, yang sebelah sini gedungnya gedung murid ya. Kemudian yang belum jadi itu masjid nih ya, masjid. Kita dahuluin asrama ya, mohon izin ya, karena asrama ternyata sangat esensi ya, karena kita mau tinggal di sana. Sholat bisa di mana saja. Nah nanti mudah-mudahan di masjidnya yang ini masjid nih ya bisa jadi ya. Makanya yuk sama-sama silahkan yang mau sedekah bisa ke sini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai jalan keberkahan buat teman-teman semuanya. Alhamdulillah, mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita membahas tentang materi yang tadi dibahas oleh Ustadz Muhni Winarso ya. Beliau adalah CTMR kami yang alhamdulillah sangat-sangat luar biasa membersamai kami ya. Ini tadi materi kita adalah mujahadah dalam ibadah. Nah, kita perdalam ya. Jadi memang metode kita di kesempatan kali ini ya, paginya dibahas oleh para CTMR, kemudian sorenya kita akan bahas ya. Terima kasih Ustadz Muni yang sudah menyampaikan materi ya. Tadi beliau ya mengungkapkan ayat ini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh. Jadi mujahadah itu artinya apa? Mujahadah itu artinya bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh. Kemudian nah ini ya, jadi mujahadah itu bersungguh-sungguh berjuang berperang melawan musuh ya. Bersungguh-sungguh untuk memerangi dan menundukkan hawa nafsu untuk diarahkan ke yang benar, perjuangan dan upaya optimal untuk mendekatkan diri sedekat-dekatnya dengan Allah, dan upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan keimanan dan prestasi spiritual. Nah ini tadi yang disampaikan oleh Ustadz Muhni ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Nah untuk ibadah kita tunduk patuh menghamba ya, segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah. Nah pentingnya bersungguh-sungguh karena dia syarat mendapat hidayah, jalan menuju takwa, kunci kesuksesan, dan jurus meraih keajaiban. Detailnya silakan tonton video yang sebelumnya ya. Kemudian manfaat mujahadah, manfaat bersungguh-sungguh dalam ibadah, mendapatkan kelezatan ya, kelezatan dalam ibadah. Kan kita pengen ya makan itu ya, tadi Ustadz Muni menganalogikan orang yang makan ya. Kalau orang makan cepet-cepet gitu ya nggak kerasa lezatnya, nggak kerasa nikmatnya. Tapi kalau yang dinikmati banget ya, nah begitu juga dengan ibadah. Ketika ibadah dinikmati dapat lezatnya gitu, dapat nutrisinya, dapat esensinya. Kemudian mendapatkan ketenangan jiwa, menjadi hamba yang bersyukur, dimudahkan segala urusan, senantiasa ditolong Allah, dan terhindar dari sifat yang munafik. Jadi tanda orang-orang itu tidak lagi munafik, karena munafik ini adalah satu benda yang sangat ditakuti oleh para sahabat. Munafik ini ya. Kenapa? Karena innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, fid darkil asfali minan nar, di kerak dasarnya api neraka. Ya Allah ya. Jangan deh, kita jangan sampai masuk ke sana ya. Kemudian ya, nah untuk supaya kita tidak menjadi orang yang munafik, buktikan dengan apa? Dengan sungguh-sungguh dalam beribadah. Makanya yuk sama-sama di bulan suci Ramadan ini kita mau bukan cuma sekedar dapat pahala, tapi juga terhindar dari sifat munafik ya. Bersungguh-sungguh dalam Ramadan.
Karena Allah juga nggak suka dengan orang-orang yang nggak all out gitu ya. Ya. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya ala harf, di tepi saja ya. Jadi beribadahnya tuh nanggung gitu ya. Serius banget enggak gitu ya. Ya nanggung-nanggung lah, cuma di tepian aja. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Jadi kalau pas dapat keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, dia puas gitu. Tapi jika ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang karena yaitu karena di tepian itu berharap beribadah kepada Allah karena dapatkan sesuatu. Kalau pas nggak dapat, ya dia menjauh dari Allah. Nauzubillah. Dia rugi di dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Nah, yuk sama-sama. Ya bagi yang belum mendapatkan materinya, silakan lihat di video sebelumnya di channel atau di grup Facebook ini. Nah, cara agar bisa mujahadah, yakin dan niat yang kuat. Nah, yakin dan niat yang kuat gitu bahwa saya harus. Jadi harus ada alasannya. Ya, kenapa Anda harus beribadah dengan kuat? Nah, tanya pada diri sendiri gitu ya. Karena saya ingin gitu kan terbebas dari api neraka, karena saya ingin terbebas dari amanah di dunia ya. Amanah hutang gitu ya. Boleh tuh. Ya, karena saya ingin gitu ya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi caranya begitu. Lahirkan keyakinan dan niat yang kuat. Yang kedua, belajar dan berlatih setiap saat. Jadi, terutama di bulan-bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ya ganjaran yang tinggi ya. Maka belajar dan berlatih. Kemudian yang ketiga, meneladani Nabi dan para sahabat. Nah, nanti saya perdalam dengan beberapa hadis ya. Yang ketiga ini terutama meneladani Nabi dan para sahabat. Kemudian yang keempat adalah komunitas yang saling memberi nasihat ya. Komunitas. Nah, kita penting sekali punya komunitas. Jadi teman-teman jangan sampai ya cuma sendirian aja dalam beribadah, harus punya komunitasnya. Komunitas yang paling bagus apa? Ya, intinya komunitas yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, yang saling memberi nasihat. Ya, kayak sekarang nih teman-teman semuanya kan masuk dalam grup pembinaannya para CTMR. Nah, bagus. Terusin ya, insya Allah. Dan kemudian yang kelima, doa dan munajat. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mendapatkan kebaikan demi kebaikan ya. Salat hajat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bulan Ramadan ini bisa maksimal. Jadi bukan cuma sekedar saya mau maksimal, saya mau maksimal. Enggak. Coba deh gitu teman-teman semuanya, salat hajat. Ya Allah, ini salat hajatku agar aku bisa maksimal dalam bulan suci Ramadan. Kalau udah kayak gitu, top, mantep banget ya. Bismillah, mudah-mudahan ya doa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yuk sama-sama kita bahas beberapa hadis Rasulullah SAW. Ini yang dikumpulkan dalam kitab favorit saya ya. Ini kitab favorit saya, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda ya, dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau meriwayatkan firman Allah yang maha mulia lagi maha agung dalam hadis qudsi. Jadi kalau hadis qudsi adalah Allah yang menyampaikan, tapi disampaikan melalui lisan Rasulullah SAW. Apabila seorang hamba mendekatkan diri kepadaku sejengkal, masya Allah, sejengkal nih ya. Jadi kalau hambaku mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekatinya sehasta. Sehasta itu mana ya? Kalau sejengkal, ya dia akan mendekat sehasta setengah ini kayaknya ya. Jadi kalau kita mendekat kepada Allah sejengkal, ya Allah lebih sungguh-sungguh daripada kita. Ya, Allah mendekat kepada kita dengan sehasta. Jadi ya Allah Subhanahu wa taala maha baik gitu ya, maha bersungguh-sungguh. Jadi kalau kita bilang saya tuh udah sungguh-sungguh, Allah lebih sungguh-sungguh lagi daripada kita ya. Kemudian apabila ya ia mendekatkan dirinya kepadaku, kepada Allah maksudnya, sehasta, maka aku, ini bukan kau ya, maka aku akan mendekat dengannya sedepa ya. Jadi kalau dia dekat kepada Allah dengan sehasta, Allah mendekatnya dengan sedepa. Dan apabila ia datang kepadaku dengan ya berjalan, kita berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala tertati-tati, pelan banget, maka Allah mendatangi dengan berlari. Oh, hambaku itu ya
Tarawihnya sungguh-sungguh, dikejar sama Allah ya. Dikejar sama Allah. Kita datangnya jalan gitu ya. Sampai ngantuk-ngantuk tarawih gitu ya. Ngedengerin ceramah juga gitu ya. Ngedengerin ceramah juga. Wah, gitu ya. Nguap-nguap. Tapi Allah sungguh-sungguh mendatangi kita gitu ya. Jadi Allah itu lebih sungguh-sungguh daripada kita ya. Maka yuk sama-sama kita lebih sungguh-sungguh daripada Allah ya. Allah udah berikan yang ya terbaik buat kita. Hadis yang berikutnya ya. Lihat di sini ya. Ada dua nikmat di mana manusia banyak tertipu karenanya, yaitu kesehatan dan kesempatan. Hati-hati ini tertipu kita ya. Tertipu dengan baru hari kedua Ramadan ya kan. Tahu-tahu ya udah tinggal 2 hari lagi Ramadan. Tertipu kita ya. Jadi jangan saja ya, jangan sampai kita tertipu itu. Kemudian nih ya contohnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bangun untuk mengerjakan sholat malam sampai kedua kakinya bengkak. Allah karim, masya Allah. Ini mujahadahnya Nabi. Jadi Allah mujahadah, Nabi mujahadah ya, sungguh-sungguh. Kita nggak mujahadah kebangetan gitu ya. Aisyah sampai bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau berbuat demikian sampai kaki bengkak? Kita pernah kagak ya sholat sampai kaki kita bengkak? Kayaknya nggak pernah kayaknya ya. Tapi ini masya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, bukankah Allah telah mengampuni seluruh dosamu baik yang telah lampau atau yang akan datang? Udah diampuni semua dosanya. Udahlah, kamu tuh udah jamin masuk surga. Semua dosa diampuni ya. Semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Rasulullah? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apa aku tidak pantas menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur? Allah udah kasih semuanya ya. Tapi nggak mentang-mentang gitu. Rasulullah udah diampuni semua dosanya, nggak mentang-mentang. Kita kalau jadi nabi, udah diampuni semua dosanya. Kata-katanya wahyu, ya, pikirannya cerdas gitu. Terus kemudian kita ngelunjak sama Allah. Lah kan kita sekarang ngelunjak, mata dikasih sama Allah, malah dipakai buat ngelihat maksiat, ya kan? Telinga dikasih sama Allah, bisa dengerin yang lain-lain, bagus, bisa dengarkan azan, bisa dengarkan Quran, malah didengarkan untuk yang diharamkan Allah, mendengarkan aib-aib saudara dan seterusnya. Kita kan ngelunjak namanya. Kita punya lisan yang harusnya dipakai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata lisan kita dipakai berdusta, berbohong, menyakiti hati orang lain, berkata kasar. Ya Rabbi, ya. Sementara Nabi dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, beliau membalas apa yang dikasih kepada Nabi dengan bersyukur ya. Nah, ini bentuk mujahadah, masya Allah ya. Ada lagi ya hadis nih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi nanti ya 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau senantiasa beribadah pada malam hari dan membangunkan keluarganya. Ya, nah, yuk sama-sama ya. Kita nanti bersungguh-sungguh ngikuti Nabi, yuk bersungguh-sungguh dan mengikat erat tali pinggangnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah bentuk mujahadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi hadis yang lain ya, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada orang mukmin yang lemah dalam segala hal. Maka bersemangatlah untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu, serta mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Ya, jadi orang Islam itu harus kuat, ya, harus kuat, harus ya. Ini ada pertanyaan, nggak apa-apa, bagus ya. Pak Nas, saya harus bagaimana? Saya punya hutang sama seseorang hampir 12 tahun. Selama itu pula saya mencari orang itu untuk bayar, tapi sampai saat ini belum ketemu dan nggak ada orang yang tahu keberadaan orang itu. Iya, kalau nggak tahu ya kasih ke lembaga-lembaga ya, pesantren, ke masjid ya.
ke anak yatim, titip ya, ini saya nggak ketemu orangnya udah 12 tahun nih gitu, saya nyicil ke kamu ya gitu, dalam hati aja ngomongnya nih, saya kasih gitu ya ke anak yatim gitu ya, kalau seandainya kita nggak tahu orangnya. Kemudian kalau tertimpa sesuatu, janganlah kau mengucapkan seandainya saya berbuat begini tentu akan terjadi begini begitu. Ya seandainya itu nggak boleh. Tapi katakan apa yang telah ditentukan Allah dan apa yang telah dikehendakinya pasti akan terjadi. Ya, fa innalau minasyaiton. Ya, karena fa innalau taftahu amali syaiton. Ya, karena kata-kata seandainya di bulan Ramadan ini saya bisa sukses, andai saya bisa khatam 5 kali, khatam 2 kali, andai-andai, ya, berandai-andai. Bagaimana orang-orang berandai-andai itu? Ya udah, seandainya saya bisa khatam 2 kali sebulan, baca Qur'annya cuma 2 halaman sehari. Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Orang-orang yang mau khatam 2 kali, ya bacanya minimal 2-3 juz sehari. Kalau mau 2 kali. Ya, jadi jangan sampai kita orang yang berandai-andai. Nah, ini yang kemarin ya, saya sama anak-anak itu menghafalkan. Hujibatin nar. Coba ulangi sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Hujibatin nar. Ya, saya gedein ya. Sekali lagi, hujibatin nar bisyahawat. Ya. Hujibatin nar bisyahawat. Hujibatin nar bisyahawat. Ulangi lagi terus begitu ya, kalau mau ngapalin memang begitu. Hujibatin nar bisyahawat. Hujibatin nar bisyahawat. Hujibatin nar bisyahawat. Wa hujibatil jannah bil makarih. Wa hujibatil jannah bil makari, wa hujibatil jannah bil makari, wa hujibatil jannah bil makari. Hujibatin nar bisyahawat, wa hujibatil jannah bil makari. Apa artinya? Ya, artinya neraka itu dikelilingi dengan berbagai macam kesenangan. Ya, kesenangan yang menipu. Main gadget seneng ya kan, nonton TV seneng ya kan, main sama teman-teman seneng gitu. Tahu-tahu udah lewat waktu. Ya. Nah, neraka ya itu dikelilingi dengan yang nikmat-nikmat. Padahal ternyata di baliknya ada jurang api neraka. Maka hati-hati. Hati-hati. Dan surga itu tertutup dengan berbagai macam ketidaksenangan. Ya, bil makari. Surga itu tertutup. Ibaratnya tuh surga itu kayak permata ya. Seandainya ada gedung yang indah, terus kemudian gedung itu ditutupi dengan hutan yang amat lebat begitu ya. Untuk datang ke gedung itu, kita harus menerabas hutan-hutan itu. Nah, begitulah surga. Surga itu tertutup dengan berbagai macam ketidakmudahan. Ya. Maka kita harus mujahadah. Kita harus bersungguh-sungguh dalam ibadah. Ya. Sehingga akhirnya dengan seperti itu, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih surga. Karena surga ini nggak murah, bro. Surga ini mahal, bro. Ya, kita harus mengejarnya dengan ya sungguh-sungguh. Hujibatin nar, hafalin ini ya. Hujibatin nar bisyahawat. Dikelilinginya neraka itu dengan syahwat, dengan kesenangan yang menipu. Wa hujibatil jannah bil makari, dan ditutupi itu ya surga dengan hal yang nggak enak-enak ya. Maka yuk sama-sama ya, dengan begitu akhirnya kita benar-benar serius sungguh-sungguh beramal ibadah ya. Nah, ini terakhir ya, sebelum kita masuk ke tamu kita, sudah ada 2 tamu saya ya, Ibu Ganeviati sama Pak Ustadz Solishen ya, untuk membahas ini ya, dan nanti kita juga berdiskusi tentang keajaiban-keajaiban yang mereka dapatkan ya. Nih, dari Abu Abdullah Huzaifah bin Yaman Al-Ansari, beliau dikenal sebagai tangan kanan Rasulullah. Jadi tangan kanan Rasulullah ya, itu menyaksikan ini ya, karena Rasulullah tidak mungkin menceritakan. Suatu malam aku sholat bersama-sama Nabi. Sesudah baca Al-Fatihah, jadi pas sholat ya, Nabi habis baca Al-Fatihah gitu. Terus kemudian beliau baca Al-Baqarah.
Masya Allah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Terus dalam hati saya berkata, mungkin beliau akan ruku jika sudah baca 100 ayat. 100 ayat sampai mana tuh ya? Ya, saya kulo 141 tuh. Juz 2. Ya, 100 ayat. Tetapi setelah mendapatkan 100 ayat, beliau tetap baca. Ya Allah, lanjut nih. Masya Allah. Udah gemeter nih. Ya, Abdullah Huzaifah bin Yaman ini gitu ya. Huzaifah ini udah gemeteran nih gitu. Ya, dilanjut lagi dalam hati itu. Dalam hati saya bergumam lagi, mungkin beliau akan baca surat Al-Baqarah dalam 1 rakaat. Wah, 1 rakaat kali ini Al-Baqarah nih ya. Gitu ya. Ternyata setelah selesai 1 surat, beliau nyambung bacaan dengan membaca surah An-Nisa. Ya Rabbi, gitu ya. Tahu-tahu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Apa sih awal surat An-Nisa itu ya? Baca surat An-Nisa dari awal, ya Rabbi, ya. Ya, taqu rabbakum, ya. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Waduh. Terus kemudian nih Huzaifah bin Yaman gitu ya. Ya Rabbi gitu ya. Beliau baca sampai selesai lagi surat An-Nisa. Setelah itu beliau mulai lagi baca surat Ali Imran, ya Rabbi. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran tuh. Ini mujahadahnya Nabi, Masya Allah. Ya, kan tadi ya, Nabi itu ya, sampai bengkak. Gimana sih sampai bengkak? Ya begini. Begini sampai bengkak, ya Rabbi. Beliau membacanya itu dengan tartil, ya, nggak buru-buru, ya. Alif Lam Mim. Ali Imran tuh ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi. Musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Ya Rabbi, dengan tartil baca Ali Imran dengan tartil. Jika beliau menemukan ayat yang mengandung tasbih, ya, maka beliau baca tasbih. Jika beliau menemukan yang mengandung perintah agar memohon, maka beliau memohon. Jika beliau menemukan ayat yang menyuruh untuk melindungi diri, maka beliau memohon perlindungan. Ya Rabbi, berarti berapa banyak ini? Sesudah itu beliau ruku dan baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Lamanya hampir sama dengan berdiri Allahumma. Ya, kemudian beliau bangkit dari ruku dan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, lalu berdiri lama, hampir sama lamanya dengan ruku. Malu ya. Mungkin Nabi itu mulainya dari habis Isya kali ya, jam 9 gitu ya, jam 9 mulai dah tuh sholat gitu. Selesainya subuh ini, ya, selesainya sebelum subuh ini, ya Rabbi. Ya. Kemudian beliau sujud dan membaca Subhana Rabbil A'la, lamanya hampir sama dengan berdiri. Hadis riwayat Muslim. Ya Rabbi. Jadi kalau bicara tentang mujahadah, ya, enggak ada yang mengalahkan Nabi. Masya Allah. Masya Allah. Ini sampai tuh ya.
Saya sholat bersama-sama Nabi pada suatu malam, beliau memperpanjang sholat sampai-sampai ada keinginan buruk yang terbetik dalam benakku. Maksudnya tuh pengen, ya Allah, udah capek ya Allah, udah capek. Udah capek ya Allah. Terus kemudian udah selesai nih ya, udah selesai sholat, Nabi nanya, tadi kamu terbetik apa di benak gitu ya? Apa tuh tadi kamu yang terbetik di benak kamu? Abdullah menjawab, saya ingin sekali duduk karena keletihan dan kemudian meninggalkan engkau ya Nabi. Gitu. Saking lamanya, ya Allah. Tapi gini ya, kalau kita jadi imam, sholat wajib kagak boleh panjang-panjang. Nanti ya jamaahnya pada bubar. Suatu ketika pernah ada seorang sahabat Nabi yang panjang sekali sholatnya. Kemudian jamaahnya satu orang bubar, lapor sama Nabi, ya. Kemudian yang imam itu diomelin sama Nabi gitu ya. Aduh, Masya Allah. Jam berapa? Jadi berapa kali bacaan tasbihnya? Kagak ngerti dah tuh. Kagak ada dalam hadisnya. Cuma intinya mah banyak lah baca tasbihnya. So, bismillah yuk teman-teman semua ya. Kita ya apa bahasanya tuh? Pengen bikin Nabi itu bangga ya sama umatnya. Ya, kita pengen bikin, ya Allah, ya, aku umat Nabi Muhammad, ya, aku umat Nabi Muhammad, gitu ya. Aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Aku ingin berdekatan dengan nabimu, gitu. Buktikan. Jadi bukan cuma sekedar lau, ya. Andaikan aku jadi umatnya Nabi Muhammad, bukan, tapi langsung dia dijadikan ini sebagai satu tekad yang kuat, ya. Langsung jadi sebagai satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kemudian untuk bisa bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Karena Nabi ibadahnya kayak begitu, ya kita juga. Nih ada pertanyaan ya. Pak Nas mau tanya, ya. Sholat sambil pegang dan buka Quran boleh tidak? Misalnya mau baca surat yang panjang, boleh. Ya. Boleh tuh teman-teman ya, pegang Quran, tapi Qurannya jangan yang gede-gede. Kalau gede-gede ya kegedean kayak begini nih ya. Ya, bacanya jangan yang kegedean. Kalau ini mau kegedean ya Qurannya ya. Oh, jadi kayak begini. Bacanya Quran yang kecil ya, yang kecil yang bisa dipegang satu. Yang kalau seandainya kita baca tuh ya kita bisa mana tuh yang Quran yang kecil tuh ya. Ya kita giniin doang nih gitu. Habis itu ya tutup. Jadi nggak terlalu banyak gerak gitu. Boleh. Alhamdulillah, aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk, buktikan yuk. Ya. Boleh lebih dari 3 kali atau boleh baca doa yang lainnya. Apa nih yang lebih 3 kali? Ada Naila, ya. Oh, ini keponakan saya. Naila, ya. Puang Tulla, saya dipanggilnya Tulla, ya. Nasrullah, karena banyak yang nggak bisa baca R gitu ya, jadinya Tulla. Ini Naila dari Marunda ya. Kemarin kita taraweh bareng ya. Pak Nas, mohon izin bertanya, kalau kita mengikuti sholat jamaah taraweh tapi kok perasaan cepet banget gerakannya, berasa nggak khusyuk, gimana nyikapinya? Ikutin terus, oke? Ikutin sampai imam selesai. Malam berikutnya cari masjid yang lain gitu ya. Jadi kalau udah dapet nih ya udah mau gimana lagi, ngikut sampai beres. Nanti cari masjid yang lain gitu ya. Baik, alhamdulillah ya. Baik, yuk sama-sama kita bertemu dengan tamu saya ya. Yang pertama ini, mana tamu saya ini ya? Bu Genaviati. Bu, diginin aja deh Bu, di apa namanya? Nah begitu aja dah. Baik. Oke, alhamdulillah ya. Assalamualaikum Ibu ya. Boleh nggak Ibu suaranya di open ya? Di open suaranya. Karena Ibu masih suaranya belum keluar nih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Oke, alhamdulillah Ibu Vivi nih, masya Allah ya, Ibu Vivi. Ini Ibu megang sendiri tangannya, nggak ada yang. Iya nih, Mm-mm. tadi pakai laptop tapi nggak keluar di laptopnya. Iya. Nah gini kan, Nah ya kayak gitu aja. Terus gimana muka Ibu gimana kelihatannya? muka saya nggak kelihatan ya. Enggak. Iya. Bagus nih taruh begitu aja, taruh begitu bagus ya. Suaranya kelihatan apa namanya? Yang penting mukanya Oke. kelihatan ya. Di tengah-tengah aja, tengah-tengah ya. Baik. Alhamdulillah teman-teman semuanya, ini adalah Ibu Vivi ya. Ibu Vivi ini adalah seorang pengamal ilmu magnet rezeki yang alhamdulillah bisa bersama-sama dengan kita. Yuk sama-sama kita dengarkan ceritanya dari Bu Vivi. Dari cerita kita bisa dapatkan inspirasi ya. Yuk sama-sama kita dengarkan. Silakan Ibu Vivi, mungkin bisa. Nah ini udah cakep nih, udah cakep, udah bagus ya. Silakan mungkin bisa disampaikan ya apa ceritanya dengan ilmu magnet rezeki. Baik, saya sih memang mendapat banyak sekali keajaiban ya, tapi mungkin tidak sebanyak kawan-kawan lain yang luar biasa gitu kan. Enggak, sama Yang Ibu juga mungkin luar dapat- biasa, teman-teman yang lain luar biasa, Ibu juga. Yang mungkin dapat mobil, dapat rumah dan sebagainya. Iya. Tapi saya waktu ikut di Kokas ya, November tahun 2019 ya Ustadz ya. Nah kemudian di sebelah saya itu waktu Garpu Ta'ala dia dapat ayat dan dia kasih tahu ke saya nih dapat ayat ini katanya, dan Masya Allah luar biasa ayatnya tuh bagus banget. Saya nggak ingat ya, cuman waktu itu saya sempat bikin aja. Katanya sih dia ingin pergi umroh, katanya pergi umroh seperti itu. Nah jadi waktu saya dengar dia pergi umroh, langsung dalam hati saya terbentik, ya Allah pengen sekali bisa bantu gitu. Tapi ya apa daya ya Allah, kan Engkau tahu rekeningku gitu kan. Ya udah, terus akhirnya saya pulang, saya lihat rekening saya waktu itu hanya ada 15 juta, Ustaz. Ya banyak itu mah. Umroh, sekitar untuk umroh kan Ustaz, Ya, 24 juta. Nah, dan nggak mungkin kalau dia sendiri, karena memang dia belum pernah keluar. Berarti kalau 2 orang, kurang lebih hampir 50 lah ya Ustaz ya. 50. Kurangnya banyak, 35. Ya dari mana gitu kan. Tapi terus entah gimana Allah gerakkan gitu saya untuk kemudian telepon orang itu, Bu, bikin paspor, saya bilang. Kata orang, lah bikin paspor buat apa katanya. Katanya ibu mau umrah, udah bikin paspor aja, saya bilang gitu. Dan akhirnya orang itu benar bikin paspor. Saya juga nggak tahu ya mungkin itulah Allah barangkali yang menggerakkan ya. Allah yang menggerakkan, dan nggak lama memang ada masuk ke rekening saya, entahlah dari banyak hal masuk ting ting ting. Saya bilang sama yang bersangkutan untuk suntik meningitis. Saya bilang, ya kalau mau suntik kan mesti pergi katanya. Saya kan nggak pergi. Udah suntik aja deh, saya bilang suntik. Benar dia suntik. Jadi waktu itu November, setengah bulan kemudian sekitar tanggal 11 akhirnya kami berangkat umroh. Subhanallah. Ya akhirnya berangkat Uangnya bareng tuh sama dia tuh. Ajaib. Iya. Uangnya ajaib Ustadz, nggak tahu dari mana Allah kasih, istilahnya uang sebanyak itu ya. Dalam arti kata saya kan ibu rumah tangga Ustadz. Masya gitu. Allah. Suami Jadi juga dosen ya, istilahnya bukan yang pencetak langsung ke biuk gitu, tapi benar-benar Allah datangkan. alhamdulillah. Nah, waktu itu ibu mengamalkan jurus apa tuh sampai bisa dapat keajaiban seperti itu? Mungkin saya mendoakan dia untuk bisa pergi umroh. Iya, berarti itu.
ilmu kickback ya. Iya, iya. Jadi saya doakan supaya bisa pergi umroh, supaya keinginannya bisa Allah ijabah. Ya Seperti itu. Rabbi, Dan memang sekarang saya ini nggak minta gampang nih yang teman-teman ya. Banyak orang yang ketika ngelihat ada orang lain gitu ya, dapat nikmat gitu, terus kemudian kitanya tuh iri gitu. Itu kebanyakan orangnya seperti itu ya. Aduh, kok dia dapat nikmat itu gitu kan, ada orang beli kulkas ya, tetangga beli kulkas, tetangganya iri ya. Ya, kemudian tetangganya beli motor gitu ya. Kemudian wah itu diomongin, wah itu jangan-jangan motornya korupsi gitu ya. Pas tetangganya beli mobil, pingsan deh dia. Ada yang namanya penyakit SMOS, susah melihat orang senang ya, dan sebaliknya senang melihat orang susah. Tapi subhanallah, Bu Vivi ini latihannya adalah bagaimana dia bisa mendoakan orang lain gitu ya, dan mewujudkan kebahagiaan. Kalau dia bahagia, saya bahagia. Ya Rabbi. Jurus kickback ya. Terus apalagi Bu Vivi keajaiban yang Allah perlihatkan kemudian gitu? Itu Desember ya Ustadz. Kemudian berlanjut ke Februari 2020 ya. Februari 20 ada tetangga ini yang dia pengen beli rumah. Karena tetangga ini masih numpang lah di rumah saudaranya. Nah, dia ada uang, tapi ternyata uangnya tidak cukup untuk beli rumah yang dia inginkan. Jadi masih kurang lumayan banyak ya. Waktu itu sih kurang sekitar hampir 100-an Ustadz. Banyak lah itu ya. Terus? Banyak. Terus dan dia garpu talak dapat ayat yang artinya tanah ini diwariskan untukmu, kurang lebih gitu artinya Ustaz. Ya. Jadi surat berapa? Masih ingat nggak itu suratnya berapa? Nggak ingat Ustaz, mohon maaf. Nggak ingat saya, cuman saya bilang udah dizikirkan aja. Kayaknya ini nih ayatnya nih, saya bagi nih ayatnya nih, yaitu walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Jadi bahwa bumi ini dipusakai gitu, diwarisi kepada hamba. Iya benar. Yang ini ya? Iya betul itu Ustaz. Iya. Nah, jadi ayat ini dizikirkan. Ya, untuk dizikirkan. Kemudian ya gitu terbetik lagi hati, ya Allah saya pengen nolong, tapi saya nggak ada uang sebanyak itu gitu kan. Saya ada uang untuk suami pergi haji. Rencananya tuh untuk pergi haji yang ONH plus ya Ustadz ya. Ini uang ibu nih, uang ibu nih. Jadi iya, pokoknya uang keluarga deh, uang keluarga ya. Terus itu rencana untuk ONH plus, karena untuk ONH reguler kan lama banget 20 tahun ya. Sementara usia kan udah pada saat nanti udah nggak tahu gimana gitu kan. Terus? Nah akhirnya yang terjadi adalah uangnya belum banyak, belum cukup juga untuk ONH plus, belum cukup, masih kurang banyak. Tapi terus saya garpu talak, saya dapat surat Fussilat ayat 8. Fussilat ayat 8. Terus? Setelah dapat ayat itu, tapi saya masih nggak yakin ya Ustadz, masih aduh gimana ya, uangnya banyak, saya pengen nolong tapi uang saya juga cuma sekian. Iya. Terus akhirnya saya garpu talak lagi, cuman yang ini saya nggak ingat apa, cuman dapat suratnya yang mengatakan bahwa kalau kamu menolong maka kamu akan mendapat ganti yang jauh lebih banyak. Gitu. Wah, saya langsung merinding Ustadz, langsung saya tutup. Jadi saya belum sempat catat itu ayat apa, tapi langsung saya merinding kayak saya ditegur gitu Ustadz. Ya Allah gitu kan. Ya Allah, terus saya komunikasi sama suami. Terus kata suami, ya udah bismillah aja. Dan ya udah akhirnya saya hubungi orang tersebut, saya bilang ya udah garpu talak dan hubungi orangnya, penjualnya maksud saya. Iya. Dan begitulah akhirnya
dia menghubungi penjualnya, Penjual apa? Penjual. kemudian penjual rumahnya maksudnya, Oh iya, yang penjual rumah. pemilik rumah, sorry, pemilik rumahnya, dia kan mau beli rumah, Iya. pemilik rumahnya. Kemudian ya udah dapat nego, akhirnya jatuh kurang dari 100 lah. Dan alhamdulillah Ustadz, dengan ringan hati gitu, maksud saya bisa mengeluarkan, walaupun sebetulnya uang itu buat haji, Ya Rabbi. buat pergi haji ya. Itu dipinjemin ke dia, apa ibu kasih? Saya kasih Ustadz. Ya Rabbi. Saya kasih dengan perjanjian selama di rumah itu ditempatin silahkan, kecuali kalau rumah itu dijual, nah tentunya bisa dikembalikan, yang mana uangnya juga akan diberikan ke orang lain. Tapi tentunya itu untuk ya mereka lah, kan ada anak keluarga ya yang mana masih. Nah terus kecil-kecil. kira-kira menurut ibu dari apa yang ini kan buat tahadus bin nikmah, sekaligus juga memotivasi teman-teman semua yang lainnya ya. Itu uang nggak gampang gitu ya, udah dikumpulin, diniatkan untuk haji. Terus kira-kira ibu dapat kabar gembira apa setelah melakukan amal itu? Setelah melakukan amal itu masuk COVID, Ustadz. Akhirnya ya tetap aja dapat ini ya, dapat bungkus pergi, permen. uangnya juga emang nggak ada, ya kan. Nah iya. kemudian ikut COMR, Ustadz. COMR di bulan Mei ya kalau nggak salah. Dan di situ saya alhamdulillah mendapatkan bertemu dengan malam Lailatul Qadar, Ustaz. Allah, Masya Allah. Ya. Itu jadi 2 hari sebelumnya di malam 27 kan Ustadz ngajak kita untuk Garpu Tala bersama. Nah saya dapat surat Maryam ayat 61. Maryam ayat 61. Banyak banget ibu dapat ayat ini ya. Ya. Kemudian di tanggal 29 Ramadannya itulah saya bertemu dengan Lailatul Qadar. Setelah itu ya Jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib. Innahu kana wa'duhu ma'tiya. Masya Allah, surga Aden yang telah dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Ya Rabbi, orang berbuat baik nih, udah pasti diganti sama Allah, udah nggak mungkin enggak. Ya Rabbi, ya. Dan Ibu Vivi menjadi wasilah bagi kita untuk nambah keyakinan, ya. Baik, Ibu Vivi terima kasih banyak. Ada lagi? Ustaz, saya tambah dulu, Ustaz. Siap, silahkan. Mohon maaf boleh ya, tambah dikit. Nah setelah itu masuk bulan Juni, banyak keajaiban lagi, Ustaz. Allah. Adanya MR Box, itu uang donatur mengalir begitu banyak, Ustaz. Saya sampai bingung. Saya sampai bingung, padahal saya nggak kenal mereka. Masuk luar biasa. Kemudian di bulan Juli Ustadz buka dinar ya. Lagi Ustadz banyak banget itu yang beli, padahal saya nggak tahu. Nah itu semua Ustadz. Jadi memang Allah. Ini Ibu Vivi ini termasuk penjual dinar yang 10 besar ya. Udah berapa bulan tuh 10 besar terus ya. Sampai kemarin Maret masuk juga 10 besar. Allah. Alhamdulillah. Tapi itu sebetulnya yang 10 besar itu bukan saya Ustadz, itu Allah. Iya. Dan saya cuma wasilahnya aja. Iya, betul. Alhamdulillah Ustadz, Masya Allah. Dan ini semua juga karena ilmu yang saya dapatkan dari Ustadz Nasrullah tentunya. Allah karim. Baik. Ustadz, alhamdulillah. Baik Ibu Vivi, terima kasih banyak ya. Pastinya banyak sekali yang terinspirasi dengan Ibu ini hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama Ustadz, mohon maaf lahir batin. Saya pindah ke tamu kedua ya. Oke.
Berikutnya ya ada tamu saya namanya Ustadz Solihin. Mana Ustadz Solihin ya? Kita lihat di sini ya. Oke, Assalamualaikum Ustadz Solihin. Coba suaranya antum belum masuk nih di ana nih. Gimana cara nyalainnya ya? Karena saya tidak bisa nyalakan di sini. Halo Ustadz Solihin, silahkan. Iya malah keluar ya. Oke, nggak apa-apa ya. Teman-teman semuanya, Masya Allah ya, luar biasa keajaiban-keajaiban yang dirasakan oleh mereka-mereka yang beramal soleh ya. Jadi gini, amal tuh kita bagi dua ya. Ada amal yang kita sembunyikan ya. Amal tuh ya sebisa mungkin kita jangan umbar-umbar gitu, semua orang tahu gitu ya amal soleh kita. Ya kalau bisa tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Tapi ada amal soleh yang wajib kita kasih tahu sama orang, wajib. Ya karena kalau enggak nanti ya ya misalnya kayak pernikahan itu wajib kasih tahu. Jangan sampai ada orang yang nggak tahu kalau kita nikah gitu ya. Oke, nah Ustadz Solihin apakah sudah masuk lagi Ustadz? Ya Alhamdulillah. Nah nanti teman-teman ya sekali lagi kalau seandainya ada yang mau ngambil barokah ya, karena gini kita nggak boleh sedikit pun merendahkan yayasan pendidikan mah mulia ya, kita yang perlu ya, kita yang perlu untuk menyalurkan. Silakan di screenshot ini ya, nanti silakan bisa tiap hari saya akan update ya berapa dananya. Kebutuhan kita sih untuk nguruk ini aja perlunya 400 juta nih, nguruk yang sebelah sini nih. Untuk ngebebasin aja kita perlu berapa ya? Sekitar 5 miliar ya. Nah ini dana ini masih harus kita tambah. Baik Ustadz Solihin, apakah sudah on? Mari kita lihat dari Ustadz Solihin dari Lampung. Wih lewat lagi ya. Nggak apa-apa. Bu Vivi kalau mau live nggak apa-apa Bu Vivi ya. Oke teman-teman semuanya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan. Ada yang nanya nih, kalau mau gabung di Telegram, nih gabung di Telegram itu, Telegramnya ini. Saya ketik dulu ya, rezeki. Nah ini, jadi kalau ada yang mau gabung ke Telegram, ini Telegramnya ini. Cuma fontnya harus saya ganti ya. Warnanya hitam. Ya, silahkan yang mau gabung ke Magnet Rezeki. Oh, kayaknya harus ada background. Ya, seperti inilah. Ya, audio Magnet Rezeki. Di mana ini ya? Yang mau gabung ya, yang mau gabung ke channel Telegram silahkan ya. Itu dia alamatnya ya. Kayaknya Ustadz Solihin tidak mudah nih bergabungnya dengan kita. Kita doakan ya, semoga beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman semuanya, yuk sama-sama kita belajar ilmu Magnet Rezeki. Insya Allah nanti di COMR, Camp Online Magnet Rezeki Spesial Ramadan, itu akan dilakukan di akhir Ramadan ya. Jadi sekitar tanggal 21 Ramadan ya, insya Allah. Pak Nas, bagaimana kita mengetahui garpu tala bisa diamalkan? Semua ayat yang menggetarkan hati ya, semua ayat yang menggetarkan hati ya, silahkan itu dizikirkan aja ya. Dan pilih yang positif, kan Al-Quran itu susunannya seperti kue lapis. Basyiron, naziron, basyiron, naziron. Basyiron itu kabar gembira, naziron itu ancaman. Nah, suatu saat ketika kita buka, yang kita buka ancaman, terusin sampai yang basyiron atau kabar gembiranya. Yang kabar gembiranya itu dizikirkan, ya, dizikirkan.
Baik, alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Sudah juga jam 5 ya. Yuk sama-sama kita bermujahadah, bersungguh-sungguh. Suatu amalan yang mungkin menurut kita nggak mudah, tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin aja. 1 jengkal kita dekati Allah, Allah dekati dengan sehasta. Sehasta kita dekati Allah, Allah dekati kita dengan sedekah. Berjalan kita menuju Allah, Allah berlari menuju kita. Ya, dan kalau sudah seperti itu, ya pasti udah ini mah bukan hukum insya Allah ya, hukum pasti ya. Kalau kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketakwaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kita pahala di dunia dan di akhirat. Sampai jumpa besok ya. Besok jadwal kita siapa ya besok ini? Oh ya teman-teman ya, nanti kalau mau kurma, kita sudah ada kurma juga ya. Nah ini kurma ya, kurma Sukari MR ya. Oh, kurma Sukari MR. Besok insya Allah yang mengisi ya keutamaan taubat ya, keutamaan taubat, masya Allah ya. Dr. Fikri ya. Betul ya. Yang mengisi adalah Dr. Fikri, betul ya, dari Makassar ya. Pengisi kita nih banyak ya. Kemudian yang mau kasih hadiah buat anak-anaknya, kan biasa anak-anak tuh ya, mereka tuh bisa dimotivasi dengan hadiah, boleh nggak? Ya boleh aja, kita kasih motivasi. Nanti kalau kamu ya selesai Ramadannya ya, lengkap puasanya, ibu kasih emas ya gitu. Oh seneng anak saya nih ya. Saya sampai malah kasihan sendiri gitu kan. Hari ini puasanya sampai jam 3 gitu ya. Sampai jam 3 sore. Saya bilang suruh buka. Kasihan. Masih di bawah 5 tahun ya. Nah baru hari kedua nanti gimana. Kalau hari ketiga, hari keempat oke lah. Karena semangat mau dapat emas gitu. Aku maunya dapat emas. Emasnya aku mau yang warna merah ya Mi gitu. Ya. Begitu ya anak-anak ya, kita kasih motivasi ya. Jadi kalau pada saat nanti anak ingin memotivasi anak, bisa ya nanti Umi kasih emas ya. Mereka juga bingung emas itu apa ya, pokoknya emas gitu. Tapi ditunjukin gini aja anak-anak seneng kok ya, keren. Bismillah ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati kita semua. Saya Nasrullah undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.